Nah, untuk soal berikut ini kriptografi ya, katanya jika ringan sama dengan ini, kita tulis ke bawah aja. Ringan sama dengan S, J, M, lalu F, lalu C di situ, lalu P, lalu berat situ adalah C, F, Q, C, V. Nah, ini V. Maka untuk sulit sekali kodenya harus seperti apa? Berarti kita cari tahu dulu. Kita perhatikan untuk yang ini ya, untuk ringan, R jadi S, berarti geser plus 1. Artinya kan satu huruf setelah R yaitu S. Lalu I, J. I jadi J, ini juga geser 1, karena J itu adalah satu huruf setelah I. Tapi untuk N, M itu adalah satu huruf sebelum N ya. Berarti ini geser min 1. Untuk G, jadi ini juga geser min 1, karena satu huruf sebelum G itu adalah F. Lalu untuk yang ini A jadi C. Nah, kalau ini geser 2. Geser plus 2, karena dua huruf setelah A yaitu C. Lalu untuk N ke P, O, P berarti 2 juga ya, geser plus 2. Artinya kan untuk soal berikut ini kita disuruh mencari dua bilangan di ujung barisan ini ya. Di situ bilangan pada barisannya ada 54, lalu 97, lalu 69, 87, 84 dan 77. Lalu di sini di ujungnya ada dua bilangan yang harus kita cari. Jadi kita cari dulu, tahu dulu rupanya. Kalau kita perhatikan 97 ke 87 itu dikurangi 10. Lalu dari 87 ke 77 juga dikurangi 10. Sekarang kalau kita lihat dari 54 ke 69 itu ditambah 15. Lalu dari 69 ke 84 itu juga ditambah 15. Sehingga dua bilangan yang kita cari adalah pertama 85 ditambah 15. Berarti 85 tambah 15 itu adalah 99. Lalu untuk ini 77 ke sini, berarti 77 kurangi 10 ya. 77 kurangi 10 itu 67. Jadi kita peroleh dua bilangan itu adalah 99 dan 67. Jawaban yang benar ada di opsi A ya. Untuk soal berikut ini tentang pola bilangan ya, berarti kita akan mencari nilai A. Nilai A itu berarti yang ini. Sekarang kita lihat, misalkan ini adalah segitiga pertama, ini segitiga kedua, ini segitiga ketiga. Kita lihat pola untuk segitiga pertama. Kalau kita perhatikan 12 ditambah 13 itu sama dengan 5 kuadrat. Ini ya, 12 ditambah 13 itu sama dengan ini 5 tapi dikuadratkan. Nah, sekarang kita cek apakah pola yang kita kasih ini benar. Kita lihat di segitiga kedua. Segitiga kedua di situ berarti 22 ditambah 14. Ini kan sama dengan 36. 36 itu kan 6 kuadrat. Berarti pola yang kita punya yaitu tadi 22 tambah 14 ini jadi 6 dikuadratkan. Itu benar. Sehingga untuk mencari A untuk segitiga ketiga berarti di situ kita punya
A kuadrat itu akan sama dengan jumlahan yang ada di bawahnya ya, dua bilangan yang ada di bawahnya. Berarti 17 tambah 32 yaitu 49. Nah, A kuadrat sama dengan 49. Karena kita lihat di opsi semuanya ini berupa bilangan positif, maka kita pilih A-nya yang positif, yaitu A sama dengan 7. Jadi kita peroleh jawaban yang benar ada di opsi C. Nah, untuk teman-teman, untuk soal-soal seperti ini sebetulnya operasinya mudah, nggak jauh-jauh dari penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, atau bahkan mungkin ada yang dikuadratkan kayak yang ini. Tapi soal-soal seperti ini tuh tricky. Jadinya kita harus banyak-banyak latihan soal supaya ketika kita ngelihat soal-soal yang baru untuk nanti ke depannya, itu kita bisa langsung ngeh apa pola yang dikasih atau operasi apa yang ada di dalam pola bilangan tersebut gitu. Nah, untuk soal berikut ini kriptografi ya, katanya jika ringan sama dengan ini, kita tulis ke bawah aja. Ringan sama dengan S, J, M, lalu F, lalu C di situ, lalu P, lalu berat situ adalah C, F, Q, C, V. Nah, ini V. Maka untuk sulit sekali kodenya harus seperti apa? Berarti kita cari tahu dulu. Kita perhatikan untuk yang ini ya, untuk ringan, R jadi S, berarti geser plus 1. Artinya kan satu huruf setelah R yaitu S. Lalu I, J. I jadi J, ini juga geser 1 karena J itu adalah satu huruf setelah I. Tapi untuk NM, M itu adalah satu huruf sebelum N ya. Berarti ini geser min 1. Untuk G, jadi ini juga geser min 1 karena satu huruf sebelum G itu adalah F. Lalu untuk yang ini A jadi C. Nah, kalau ini geser 2. Geser plus 2 karena dua huruf setelah A yaitu C. Lalu untuk N ke P, O, P berarti 2 juga ya, geser plus 2. Artinya kan dua huruf setelah M itu adalah P. Berarti ketika kita punya satu kata dengan huruf-hurufnya itu ada di sini genap berarti ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 huruf. Berarti urutannya adalah dua huruf pertama digeser sebanyak 1 kali ke kanan, dua huruf selanjutnya geser min 1, lalu dua huruf terakhir digeser plus 2. Nah, sekarang untuk kata berat, ini kan ada 5 ya, 5 huruf di dalamnya. Kalau untuk kata berat, B ke C itu digeser plus 1. E ke F juga geser plus 1, karena satu huruf setelah E adalah F. Tapi R ke Q itu digeser min 1. Lalu A ke C itu geser plus 2. Nah, untuk T ke V ini juga geser plus 2 karena dua huruf setelah T adalah V, T, U, V gitu ya. Nah, maka ketika jumlah huruf-hurufnya di dalam satu kata itu ada 5, urutan dikodekannya itu geser plus 1 sebanyak dua huruf awal, lalu untuk huruf tengahnya itu digeser min 1, lalu untuk dua huruf terakhirnya itu digeser plus 2. Maka untuk kata sulit sekali, nih, untuk kata sulit, ini sulit sekali. Ini. Nah, karena kata sulit itu ada 5 huruf, lalu untuk kata sekali ini ada 6 huruf, berarti yang 5 huruf itu nge-refernya ke sini ya, ke yang ini, ke yang berat, lalu yang sekali atau yang ada 6 huruf ini berarti nge-refernya ke yang ringan. Sehingga S itu berarti geser plus 1, T, lalu U geser plus 1, V, lalu L di sini gesernya min 1, berarti jadi K ya. Nah, lalu I ini geser plus 2, berarti I, J, K. Lalu untuk T, T-nya geser 2 kali, berarti ke kanan ya, T, U, V. T, V, K, K, V, kita lihat T, V, K, K, V, hanya ada ini ya, sama ini.
Berarti kita hanya lihat opsi B dan juga opsi D. Nah, berarti untuk kata sekali, ini berarti geser plus 1. Setelah S itu adalah T, lalu setelah E itu adalah F. Sebelum K, satu huruf sebelum K itu adalah J. Satu huruf sebelum A itu Z, berarti balik lagi ini mah. Lalu untuk dua huruf setelah L, N. Lalu dua huruf setelah I, K ya. Maka ini T, F, J, Z, N, K. Kita lihat yang T, F, J, Z, N, K yang ini. Kalau ini kan T, F, N, K, J, Z, salah ya. Berarti yang benar adalah di opsi B ya. Nah, untuk teman-teman tetap semangat latihan soalnya karena belajar saja tidak cukup.